perusahaan tuh fieldnya makin banyak. Udah gitu perusahaan baru juga banyak. Tapi kenapa banyak banget Gen Z yang di layoff? Ethics mereka sih. Ada yang pas di interview bukannya nanya job desk, tapi nanya apakah ada meja pingpong di kantor gitu misalnya. Really? Oh, saran paling praktikal buat kalian Gen Z, kurangin sosmed sampai 1/4. Itu dulu deh. I have a statement kayak orang bodoh itu salah satu orang yang paling berbahaya. Kenapa? Dia merugikan orang lain dan dia merugikan diri sendiri. Bahkan orang yang jahat dan pinter itu lebih nggak berbahaya daripada orang bodoh. Kenapa? Hey everyone, welcome back to Safe Space Podcast. It's me Agatha Chelsea, dan hari ini menarik banget. Aku bakalan ngobrol-ngobrol mengenai bisnis, investasi, dan juga Gen Z. Bareng sama guest special aku, ada Kak Raymond Chen. Raymond Chen yang bukan Gen Z. Oh, tapi very understand about Gen Z, or not Very really? stressful about Gen Z. Oh, why is that? Funny story-nya, ini kan Yeah. safe space kan ya, Yeah. kayak tempat aman. Zona Sebenarnya aman, yeah. my podcast, we're planning itu tuh mau bikin yang justru unsafe space. How is that so? Unsafe? Debating, Oh, okay. challenging, contrarian views. Terus kayak, karena kebanyakan orang tuh sekarang succumb to conformity. Okay. Semuanya ngomong apa, yaudah ikutin aja. Conformity bias. Exactly, Yeah. jadi kayak semuanya hurt. Dan itu sebenarnya core problemnya Gen Z. Nyambung kan? Ah, nyambung. Oh ya, boleh. Kayak FOMO gitu ya Gen Z ya. gue juga nyasar kesini. And I saw the podcast sama Timothy, dia juga nyasar. My best friend. Ya kan? Best friend gue kan? Oke, hari ini kita bakalan ngobrolin soal banyak hal, boleh ya Kak ya? Boleh. Aku banyak kakak aja kali ya? Or how? Asal jangan beb. Oh oke, it's okay. Nanti ada yang Oh, nggak bercanda. oh gitu ya. You're, what, 2001 ya? 2001. So young. Gila ya? And you're tahun berapa? Yes. 90-ish, is it? 90-ish. 90-ish? Early? Just turned 30 month ago. Oh. Jadi gue officially udah om sekarang. Oh. Panggil gue om. Oke, sekarang ini kan semua orang kayaknya Gen Z tuh pada marak pengen mulai berinvestasi and also berbisnis. Menurut kakak sendiri, investasi dan bisnis apa sih yang lagi rising in 2025? Tough sell ya. My core belief 2025 tuh susah banget. 2026 itu bakal susah juga. Oke. So sebenarnya investing in anything sekarang itu bakal reap rewards-nya 3-5 tahun lagi itu bakal bagus. Oke. Coba deh, middle class lagi dying. Lapangan pekerjaan turun. Yeah. Kayak buying power turun. Ekonomi melesu. Kayak semua indikasi nunjukin bahwa tahun ini tuh sebenarnya susah. Oke. Tapi optimismenya adalah justru this is the year you should start learning about things. Kayak kalau misalnya penasaran bangun bisnis gitu. Belajar gimana cara bisnis. Dagang dulu lah setidaknya. Kalau penasaran pengen masuk ke financial instruments gitu misalnya. Pakai uang kecil, 10.000, taruh di reksadana, taruh di kripto, taruh di saham gitu loh. Kalau ditanya definitive answer-nya, what's the best investment? Sebenarnya nggak ada. Oke. The best investment tahun ini sebenarnya kita harus belajar secepat mungkin to build something biar kita bisa 3-5 tahun lagi nih pas marketnya recover, we have something good gitu loh. Berarti kalau investasi itu bagusnya pas lagi marketnya agak crash atau malah pas lagi good? Kalau tadi dibilang belajar kan berarti bukan uang besar dong. Bener. Ya kan? Nah itu gimana? Dan enaknya, sekarang tuh hampir semua aplikasi investasi you can start maybe 5.000 ada, Yeah. 10.000 ada, 15.000 ada. Itu uang yang kayak analoginya kita nggak perlu mikir terlalu panjang lah kalau kita taruh kecil. Tapi kan ada psikologinya lah. When you put money, mau uangnya sekecil apapun, kita tuh lebih incline untuk mau belajarin itu. Instead of kita mikirin, kita invest di mana? Try, pakai duit yang kecil dulu aja gitu. Ujung-ujungnya, nanti bakal ketemu jalurnya sendiri. When you put 10.000 di kripto, jadi baca-baca, oh I'm interested here. Taruh di saham, oh I'm interested here. Oke. Ujung-ujungnya, the best investment is when you invest in something that you know. And if you want to know something, you have to kind of like something. Jadi kayak kita harus discover interest-nya dulu gitu. Nggak sekedar, oh kripto terbaik, oke, taruh semua ke kripto. Oke, saham terbaik, semua taruh di saham gitu misalnya. Karena yang taruh kripto 2 hari lalu, sekarang pasti merah banget. Nah, my friend, including me, minus XXX juta tuh udah biasa. Gitu. Karena kita ngeliat kemarin crashnya kayak gitu. Oke. Kalau lagi crash gitu, apakah kita seharusnya put money or take a step back and just observe? Depends on goal. Oke. Kalau misalnya goalnya jangka panjang and you have a plan already, kayak misalnya dollar cost averaging, setiap bulan taruh, stick to it. Gitu. Oke. Karena yang sering terjadi orang kehilangan duit bukan gara-gara mereka salah hitung, tapi mereka put emotions gitu. Greedy, taruh. Greedy, taruh gitu. Iya. Pas misalnya udah tahu this is a bad investment, nggak mau di cut loss, sunk cost fallacy.
Karena kita udah terlalu banyak taruh ke sana gitu. Iya. Jadi sebenarnya yang bikin orang gagal invest tuh sebenarnya aspek emosional dan mereka nggak bisa konsisten. So, learn about yourself first, learn about what you like, learn about what you like to learn, baru decide this is the best investment for you. Gitu. Learn about the biases that you are experiencing juga sih. Benar, karena kebanyakan orang tuh sangat self-awareness mereka soal emosinya mereka tuh sangat rendah. They don't realize pas mereka itu confirmation bias, pas mereka kayak sengaja bikin diri sendiri percaya, anchoring bias, informasi pertama itu informasi yang paling benar, padahal ada informasi lain lebih benar. Itu tuh, your concept is psychology, and it's something that I really like to read about. Jadi kayak, apalagi social psychology belakangan ini kan, how sosial kita tuh kayak mulai dari politics, how campaigns work, gimana cara social media punya andil ke... How we are affected lah by all that kind we of are stuff. herded. Yeah. Kita di-herd. Iya, betul. Honestly, kenapa orang Indonesia, tanda kutip, nggak mau dibikin pinter? Karena it's easier to herd people with lower intelligence. Betul. Karena nggak aware juga bahwa mereka the victim of that bias juga nggak sih? Kalau... Benar. Yeah. Dan I have a statement kayak orang bodoh itu salah satu orang yang paling berbahaya. Kenapa? Dia merugikan orang lain dan dia merugikan diri sendiri. Bahkan orang yang jahat dan pinter itu lebih nggak berbahaya daripada orang bodoh. Kenapa? Karena mereka bisa pakai lautan orang bodoh untuk do what they want. Orang bodohnya itu yang masalah. Bayangin kalau misalnya everyone is smart. Dan ada orang jahat dan pinter. Yang lain bakal tahu dia jahat dan coba dibasmi. Tapi kalau mayoritas orang itu bodoh, mau ada orang jahat dan pinter, orang bodoh itu semuanya bakal dipakai gitu loh. Dan mereka jadi kayak pasukan yang nggak sadar bahwa mereka dipakai untuk kejahatan. And that's what's happening sebenarnya di Indonesia menurut gua. Salah satu biggest problem lah ya di Indonesia. Karena nggak aware juga bahwa kita the victim of that biases tadi. Ya. Yep. Tapi selain bisnis nih ya, menurut kakak sendiri, pekerjaan apa sih yang banyak diminati or dianggap baik in the long term? Especially buat Gen Z nih. Considering that behavior and also mindset, mendingan kerja apa? You're a Gen Z? I'm a Gen Z. You consider yourself orang yang kayak suka instant gratification? We're so used to experiencing kayak getting dopamine in such easy, gak susah-susah effort tapi dapat dopamine shot gitu. Ngalamin nggak dulu masa-masa misalnya mau pacaran harus nunggu di samping jalan 10 menit taksi nggak lewat-lewat gitu misalnya? Enggak. Kayak kalau mau pesan makanan dulu tuh harus telepon, oh lagi rame nih, nanti telepon lagi 10 menit lagi gitu. Pas mau akses internet, you wanna access website, colok kabel telepon bunyi gitu misalnya. Nggak ngalamin ya? Those are the days yang dialamin sama milenial, makanya itu sebenarnya kan bridge-nya kan antara orang yang biasa sama delayed gratification sama orang yang instant gratification. One of my biggest concerns sama Gen Z itu mereka so used to instant gratifications, jadi mereka nggak tahu sebenarnya building something that successful yang mereka bakal banggain itu kebalikannya sama what they're used to. Misalnya, kebanyakan orang bertanya mau jadi apa? Mau jadi bos, mau jadi bisnis, you wanna own something. Name one businessman di dunia yang bisa dapetin apa yang dia mau tanpa ngelakuin sesuatu konsisten for a long period of time. Oke. Nggak ada. Nggak ada ya. And kalau ditanya, Gen Z bagusnya bisnis apa? Pasti mereka ekspektasinya trading, cepat, duit gitu. Pakai leverage kali 10, 1 juta bisa jadi 10 juta. Atau misalnya dagang, affiliate, yang penting viral, rame, dapat commission gitu, 30 juta, 50 juta. Those are the thing yang pasti kepikiran. Tapi kalau misalnya, what I'm building right now is a investment holding company kan. So it's gonna be a long game, 10-20 tahun. Cari company yang bagus gimana, due diligence-nya gimana, how do I invest, gimana cara make them synergize. I think for Gen Z, pertama, do something yang pelan-pelan build consistency. Kayak mulai patahin habit, mulai patahin instant gratification itu gitu. Karena anything you build yang you do consistently, pasti bakal berbuah. Kalau instan, cepat dapat, cepat hilang juga gitu. I see. So it doesn't matter what the sector they pick, atau it does matter, but endurance and grit matter more. Endurance and grit matters more, karena ujung-ujungnya, it depends, sukses itu apa? What is success to you? Is it a lot of money, fulfillment, helping a lot of people gitu? Let's say mungkin kalau yang merepresent orang di luar sana ya. Duit aja ya gitu. Karena kan yang quantifiable lah. Orang nggak menganggap sukses sesuatu yang quantifiable. Let's say a huge amount of money, let's say. Nah itu berarti gimana tuh? Apakah sektor berpengaruh atau enggak? Ada dua cara. Pertama, pilih market yang huge banget. You know it's huge, tapi udah tahu pasti banyak competition. Itu kan kayak red ocean. Red ocean ya. Atau yang blue nih. It's gonna be huge, but it's not huge now. Tapi you gotta invest and run as fast as possible sekarang. Contohnya AI. Anything yang bau AI sekarang tuh kesannya kayak,
wah, so sexy, so hot gitu. Kalau di Indonesia renewable energy, and then kedepannya robotics, ya kan. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan looking at Teknologi ke depan, futuristic lah ya. ya, sustainability gitu. Itu bakal jadi poin-poin penting kalau misalnya you want to make a lot of money, you gotta invest all your skill untuk bisa kejar-kejaran di sana. Oke. Tapi susahnya, kita tuh di zaman globalisasi ini, we're not competing with sesama orang Indonesia. Iya. Tapi ada satu yang pasti, and it's one of my core thesis ya, attention economy. Oke. Attention economy itu kayak sekarang tuh semua perusahaan rebutan attention. Attention itu bakal jadi komoditas paling mahal. Not gold, not oil, not electricity, attention. Oke. When you grab someone's attention, you can do anything. You can manipulate, you can commercialize, you can sell, you can politicize. Oke. Attention is everything. 2050 is predicted bisa nyampe $50 trillion size-nya. Oke. Ya kan? Your generation, kesannya kayak Kayak the Gen ini Z banget ya, generation. Gen Z, Consumers sekarang make almost majority purchase decision itu dari social, dari influencers. So if I ask, oke mau jadi apa? Apapun itu coba dibangun personal brand. Helps a lot. Jadi sambil bangun personal brand, karena tahu attention is gonna be very expensive, sambil invest di skill yang forward looking. Contoh skill yang forward looking? I would invest a lot in AI. Walaupun kita nggak bisa develop AI di Indonesia ya. At least jadi orang yang bisa pakai AI. For example, in my group kita ada consulting firm. Kita analyze companies untuk kayak kita advise growth-nya kemana. Biasanya tuh butuh 1 minggu. Market analysis, kita interview customer-nya mereka, kita lihat kompetitornya, kita cari tahu lah semuanya. Now it can be done in 10 minutes. 1 minggu, Using 10 AI. minutes, pakai AI. Tapi yang advanced reasoning kayak ChatGPT O1, atau enggak DeepSeek R1, atau enggak QuantMax-nya 2.5, itu tuh kan sebenarnya hal-hal yang kesannya kayak jasa kan consulting. It's not new. But the way technology helps itu apa yang Improves lama? the Efficiency. 1 minggu jadi 10 menit. So right now kalau misalnya ada 10, dulu tuh kayak 2 klien, 3 klien datang, prosesnya lama. Kalau deal 3-3-nya ya udah deal 3-3-nya. Tapi kalau 10, 100 klien sekarang per 10 menit nih, deal semua ya udah it's a lot of money gitu loh kan. So instead of trying to compete with AI, mendingan kita belajar supaya bisa utilize AI to its best potential. Benar, asal nggak cuma dipakai buat have fun doang. Kalau Gen Z kan kebanyakan kayak yang apa tuh, yang lagi rame yang 2 orang foto terus kayak berantem, tau nggak? Oh iya, I know. Ya, my mom made it. Terus kayak, Iya. terus kayak, ma kenapa dibikin mama sama Ayu? Tau kan itu berantem kan? You mau berantem sama Ayu mah gitu. Dia bilang kayak gitu. Kayak, Iya. "Enggak, ini biar mama ikutin tren aja. Like my mom is 50 plus, all 50 gitu. Terus ya, ChatGPT ngerti, kayak generative AI ngerti. That's so gitu. cool. Makanya my mom's nickname itu Bunda AI. Oh, kenapa? I don't know why, dari podcast sama Ustadz Felix waktu itu. Karena my mom bilang petua-petua cari dari ChatGPT. Tapi emang ChatGPT can give kayak karena mungkin ini yang one of the most like kayak the phenomenon juga between Gen Zs is that we like to talk to ChatGPT, kayak asking for solutions, even personal solutions gitu. Bener. Nah itu yang kayak Even my assistant. Especially during times of pressure gitu, misalnya kayak lagi keras, nggak ngerti atau apa. Tanya ChatGPT simple, kok gue nggak bisa ya, kok gue sering dimarahin ya gitu. ChatGPT doesn't have emotions. They're very encouraging. Sangat kayak, understand me so much gitu misalnya. Ya. Tapi balik lagi ke fenomena Gen Z nih ya Kak. Kan sebenarnya bisa dibilang sekarang perusahaan tuh field-nya makin banyak. Udah gitu perusahaan baru juga banyak. Tapi kenapa banyak banget Gen Z yang di layoff? Ethics mereka sih. What kind of ethics? Majornya itu, top 1, top 2, top 3 reasonnya itu something to do with mereka nggak proaktif. Mereka nggak punya etika kerja yang bagus, dan hitung-hitungan soal kayak work-life balance, dan lain-lain gitu. Nah, ini kan Gen Z. What do you think about these 3 itu dulu deh? Tadi aja work-life balance, kurang proaktif. Terus ethics-nya mereka kurang bagus. Ethics profesionalnya ya. Habis itu healing. I do admit that. Karena mungkin waktu zaman kita grow up, itu banyak banget kayak campaign yang kayak, mental health awareness. You gotta be very attentive to your mental health. Jadi kita suka dikit-dikit, kayak dikasih gak enak dikit, kita pikir itu mental health. Kayak mental, ada something wrong. Wah, gue kesel banget sih. Gitu. Jadi kayak mungkin itu yang banyak misconception between Gen Z tuh, we'd like to
think of hardships tuh as if itu sesuatu yang apa ya? Wah, ini udah kena mental banget nih, Bener. something like that. Dan ini salah bosnya, gitu, bukan salah gua. Iya, kurang kayak yang itu iya sih. Itu emang sesuatu yang Gen Z itu Apparent for Gen Z, right? gitu. Jadi makanya I do agree that itu yang mungkin membuat kita jadi kurang tough lah ya in this industry right now. Sebenarnya bukan tough sih. Analoginya gini, bisnis itu kan constantly solving problems. Yeah. Kan? Problems itu selalu Ada. discomfort, Yeah. ya kan? Sedikit ngerasa discomfort, justru tugas kita to make money adalah to solve it. Yeah. Gimana cara discomfort jadi comfort. Betul. Tapi kalau kebanyakan Gen Z, sebenarnya kayak discomfort itu penting. It's very important. It's a sign of growth juga sih. Exactly. If you feel discomfort. Dan ini kan core-nya itu kan cognitive dissonance. Kayak Yeah. kita mau kaya nih, tapi kita selonjoran. Kita tahu sebenarnya kita selonjoran nggak bakal bikin kita kaya, tapi kita nge-justify diri nggak apa-apa deh sekali-sekali gitu misalnya. Atau udah discomfort nih, kita udah merasa nggak nyaman, kok gue nggak kaya-kaya karena gue selonjoran ya. Buka sosmed, dapat instant comfort gitu loh. Jadi karena emang semuanya udah tersedia buat make you comfortable in an instant, jadi mereka udah nggak bisa ngelihat discomfort itu sebagai signs of growth. Mereka ngeliat itu sebagai kayak employer gue ngehe. Nggak respect hidup gue. Jadi gue nggak bisa punya personal life nih kalau kerja sama lu gitu misalnya. Iya. Gitu. Itu kan caranya Gen Z. Itu Tapi Gen Z. kalau bagusnya ada nggak sebenarnya? Oh ada, Gen Z are very smart, they are very adaptive, creative, kayak jauh dibanding generasi sebelumnya. Sebelumnya tuh kayak mereka udah punya sets of systems and processes. Mereka kalau bikin decision, oh ini gimana caranya nih? A, B, C, D, E gitu. Gen Z somehow bisa mikir A, Z, X, B, D gitu misalnya. Tapi we get there faster. Nah, mereka tuh lebih kreatif. Karena kan pas lahir udah dibanjirin sama segitu banyak informasi kan. Sayang soal etiknya aja sih. Dan ini honestly ada alasannya kenapa Oxford name brain rot as word of the year. Brain rot is a real thing. Kayak cognitive decline, digital dementia yang sebenarnya terjadi sama anak muda tuh kayak makin lama makin tanda kutip bodoh. Yeah, we're having problems with our attention span juga sih. Udah lebih rendah dari ikan koi kan. Iya, benar. Yeah. Tapi how can we kayak ini mungkin udah buat para Gen Z ya. Karena kan kita banyak juga sebenarnya Gen Z yang aku rasa tuh aware of our salahnya di mana gitu. Gimana caranya kita bisa fix that and use our creativity so that we can thrive in the industry lah. Yes, I think ya Gen Z itu harusnya jadi the most amazing workforce across all generations. Kalau di konteks ada problem, terus solve the problem. Kreatif banget Gen Z. Asalkan mereka harus sadar kayak hardships and discomfort itu part of growth. Kayaknya core-nya itu dulu. Core-nya, orang tahu kok kalau mau kaya tuh harus kerja keras, tahu kan gitu. Kenapa masih suka selonjoran? Kenapa masih suka scrolling mindlessly kayak doom scrolling? Kenapa masih suka ngomel kalau misalnya dikasih tantangan gitu. Itu tuh kayak kebangun dari zaman social media 2010, udah lebih mass. Nah, pas lebih dari berapa jam dalam sehari kita tuh stick on the screen, apa yang kita konsumsi itu ngebentuk apa habit kita gitu. So the only way kalau untuk bisa crack itu adalah kita harus consciously break those habits gitu. Kalau bahasa yang paling ini agak susah dimengerti, tapi false beliefs. False belief itu salah satu blocker paling gede dari Gen Z gitu. Pas mereka percaya bahwa I deserve work-life balance itu. Somehow they justify dikasih tantangan adalah tidak diberikan work-life balance, false beliefs. Kayak misalnya, oh nggak apa-apa kok, gue nggak usah kerja keras sekarang, kan hidup harus enjoy aja. False belief. Balik lagi ke apa yang sebenarnya Gen Z ini mau sih. Kalau kita nggak bisa nanya ke diri sendiri, what do you really want? Apa sih yang kita benar-benar mau? Apakah kita willing untuk ngelakuin beyond what other people do untuk dapat yang kita mau gitu? Kalau jawabannya yes, a matter of breaking small habits. Habits yang misalnya, lu tahu mau kaya nih, udah mau tiduran, mau selonjoran, read a book. Atau nggak nonton podcast Safe Space gitu misalnya. Atau nggak nonton Raymond Chin gitu misalnya. Kayak, ini emang a generational problem. With Gen Alpha and Gen Beta yang lahir tahun ini ya. They are gonna be the most intelligent generation in history. Tapi no one can predict how their character is gonna be built. Karena semuanya udah serba sosmed, semua serba instan. Karena quote-nya,
weak men create hard times create strong men create apa sih namanya easy times, namanya apa ya, kayak masa-masa yang mudah. Okay. Diulang lagi, masa-masa yang mudah create weak men. Nah sekarang tuh udah lagi di fase karena semuanya mudah bikin orang-orangnya lemah. Orang-orang lemah ini bikin banyak masalah. Masalah ini bikin banyak orang-orang kuat. Orang-orang kuat ujung-ujungnya yang bakal bikin masa-masa yang mudah ini. Jadi siklus itu berulang terus dan generasi Z emang apesnya. Jadi yang weak-nya. Dapat menurut gua. I didn't say it in my opinion. Okay. Kalau misalnya you argue that it's a cycle, apakah sebelumnya pernah happen in the past, in history? It happen, kayak sebenarnya psikologi itu core-nya itu nggak berubah sama sekali. The way human mind, kayak you post about neurochemistry kan. Sebenarnya kalau mau dirasionalisasi kenapa orang sedih dan lain-lain, it's basically just hormones happening in our head gitu loh. Oke. Ya kan, triggersnya dari biochemistry kita gitu. Misalnya kalau kita depresi, serotonin, oksitosin sama noradrenaline gitu loh. Kan antidepresan itu kan inhibitor sebenarnya. Itu tuh semua hormon. Oke. Dari secara manusia biologis berapa juta tahun itu nggak berubah. Cuma yang berubah itu sosialnya. So right now if you want to learn about psychology, nggak bakal bisa lepas dengan social psychology. Gimana cara seorang individu bereaksi terhadap situasi sosial. Beda dengan sosiologi. Sosiologi kan masyarakatnya itu sendiri yang dipelajari. Social psychology adalah kita jadi siapa sih pas kita berinteraksi dengan masyarakat tertentu. When semuanya itu serba digital, tinggal itu. Itu yang ngebentuk brain rot. And there's a study about it. Kayak semakin banyak kita konsumsi dumb fun, quick fun, attention span turun dan lain-lain, your cognitive ability actually declines. Waktu itu siapa authornya yang bilang digital dementia. Dementia biasanya happen sama orang-orang tua gitu misalnya. Tapi gara-gara digital, we actually experience it sooner than we thought. Cuma kita nggak sadar, which makes it worse. Pas subconsciously kita ngerasa kayak kita udah nggak bisa, itu lebih susah daripada pas consciously kita tahu kita nggak bisa. When we know, misalnya sekarang gue nggak bisa salto gitu misalnya, dan gue tahu gitu misalnya, tinggal belajar, gitu kan. Tapi kalau kita subconsciously nggak tahu itu udah bahaya sih. So kayak it's fun ya, psychology is fun. Psychology is fun ya. Bener sih, kayak our brain chemistry stays the same. Dari even from our ancestors up to now, it stays the same. Tapi memang karena lingkungan kita berbeda, and the way we put meaning into that alterations, jadi yang bikin apa ya, kayak saya kayak dopamin. Dari zaman dulu pun kita perlu dopamin, tapi now it's very readily accessible. Jadi semua orang bisa dapat dopamin dengan semudah itu gitu. Jadi makanya maybe that's why our generation is shaped differently than people in the past gitu. Our generation itu drug addicts. Drug addicts-nya zaman dulu adalah substances untuk dapetin dopamin. Sekarang instant dopaminnya kita dapat dari social media. Tapi no one is regulating it. Orang udah mulai sadar gula diregulate. Gula itu as addicting atau enggak worse dan beberapa substances. Udah mulai nih diregulate. What about social media? Nah, it's one of my concerns kenapa kayak beberapa tahun lalu tuh kayak I keep speaking up about TikTok, Instagram, YouTube gitu misalnya. Analoginya gini, mereka jual pisau. Mau pisaunya dipakai buat bikin makanan terenak atau bunuh orang, shouldn't matter gitu. Mereka jual pisau. But they can actually do something about it. Biar daripada lu arahin orang buat bunuh orang, coba deh jadi masakan. Misalnya, they can make a conscious decision untuk naikin educational content. But it's not commercially beneficial for them. Mereka justru mau orang, tanda kutip, bodoh, biar impulsif, biar beli. Dan GMV di Indonesia, TikTok Shop itu 100 triliun kedua terbesar di dunia gitu loh misalnya. Leveraging, tanda kutip, society stupidity to make impulse purchases. Sayang, ya kan? So what kind of regulation should be implemented, you think? Age restriction is one thing, itu pasti menurut gua. Kayak misalnya anything yang mind-nya belum fully developed, misalnya under 16, atau enggak kalau bisa ditarik ke 21, cut it out. Atau enggak, those platforms that glorifies capitalism, yang pengen jadi kaya intinya, at least be responsible about it gitu misalnya. Kayak misalnya pas kita bikin mobil, nyetir kecelakaan, kan gue cuma jual mobil gitu. But you can actually do something about it kan. Itu kalau untuk mereka. Untuk kita yang sadar,
ya sadar, do something about it gitu. Jangan kayak buka cari joget-joget doang, jangan cuma cari drama doang gitu misalnya. Then I realize itu nggak bisa. It is very hard. It's very hard karena impossible. Karena memang kita secara nature we like instant gratification, we like something yang emang easy, don't you think? Kita nyari basic human nature itu out of survival instinct gitu. Yeah. Fear is the most powerful emotion in human body dan itu develop di amygdala kita nggak bisa kontrol. Betul. Dari ancestors kita soal survival, counterpartnya untuk orang bisa survive adalah cari comfort. Itu udah human nature. Yeah. Makanya kan kalau udah 100% manusia udah nature-nya kayak gitu, dan kita mau jadi the 1%, ya kita harus bisa ngelakuin what the rest nggak bisa lakuin. Don't succumb to conformity. Jangan menyerah sama apa yang ditakdirkan. Itu kan namanya self-fulfilling prophecy. Pas kita udah percaya kita nggak bisa, percayalah lu nggak bakal bisa. Betul. Kalau kita udah menyerah dengan scrolling terus, ya udah kita nggak bisa kemana-mana gitu. Cuman melihat banyaknya tantangan yang dihadapin sama perusahaan dan juga tenaga kerja sekarang, in your opinion, apa yang harus dipersiapkan sama generasi selanjutnya? Beta atau alpha? Alpha deh. Di dunia kerja yang changing and also the demands that are changing. It depends. Pertama, apakah pemberi kerja itu punya privilege untuk memilih atau enggak? Oke. Actually, some businesses itu nggak bisa milih loh. Contoh yang nggak bisa milih? Karena workforce-nya yang bagus itu saking dikitnya, jadi pemilik bisnis yang harus menyesuaikan ke Gen Z. Mana ya? Kayak dibikin WFH, meja pingpong, harus healing, kayak voucher buat pijet gitu loh misalnya. Karena beberapa perusahaan itu nggak punya opsi selain dari menyesuaikan. Kenapa? Karena emang harus Gen Z yang bekerja atau gimana? Karena udah habis workforce-nya. Oke. Kayak misalnya, ini tuh selalu ada gap ya. Kayak kalau lapangan pekerjaan tuh supply sama demand. Supply-nya populasi kita banyak banget di Indonesia, tapi yang punya skill bagus itu dikit banget. Sedangkan demand-nya untuk perusahaan-perusahaan yang mau scale, perusahaan asing yang mau masuk ke Indonesia, the reason asing itu nggak mau invest ke Indonesia, they keep investing in Vietnam, for God's sake. Gue nggak tahu kenapa, padahal Indonesia tuh bisa lebih murah, bisa apa. Sesimpel, tenaga kerja kita nggak ada yang bagus gitu loh. Not enough to fill the gap gitu loh. Jadi, for some companies yang nggak punya privilege, ya udah mereka harus nyesuaiin. Ya, mereka bikin meja pingpong di kantor, mereka harus kayak voucher pijet setiap minggu gitu. Jadi ya udah, your generation jadi your generation aja gitu. Tapi for someone like me, I have the privilege to choose, gitu loh. Karena again, faktor personal branding, I don't look for people to work for me. People want to work for me gitu. Jadi kayak a matter of filtering, habis itu gimana cara bangun culture-nya, how to break the pattern nih Gen Z yang kayak suka, I'm looking at you guys yang di belakang lagi main HP, Gen Z yang perlu ditempa lebih keras di dunia kerja, and then a matter of processing that. Kayak kalau gue idealis banget. I don't take any shit from Gen Z. Wah, mereka bilang butuh Gen Z, butuh healing dan lain-lain gitu. Karena gue cuma simpel pertanyaannya. Pas lu masuk ke sini, do you want to be more successful than me or not? Jawabannya pasti 100% semua orang bilang yes. Then you have to be able to endure more hardship than me. Terus gue cerita all my hardships. Kayak gue nggak pernah tuh dari dulu kalau dimaki, nggak tidur 3 hari untuk kerjain sebuah pekerjaan. Never complain. Suck it up. So, you mau lebih sukses daripada gue? Endure more hardship than me. Oke, Farron yang katanya mirip Chelsea. But what is the biggest challenge for Gen Z di workplace now? I like it. Gen Z sebenarnya ini tantangan satu generasi. Ya, kayak considering sifat-sifat Gen Z ya, yang tadi kayak kurang proaktif dan lain-lain. Harus disprove itu dulu. Karena kalau misalnya kebanyakan employer udah punya prasangka terhadap hiring a Gen Z will be a nightmare, somehow tuh harus ada 1 atau 2 success story yang break the stigma. Success cases di mana beberapa Gen Z itu ngebuktiin bahwa they can break the stigma. And then pelan-pelan the whole industry itu bakal ngikutin. Oke, ternyata Gen Z ada yang bagus juga ya. Ternyata Gen Z itu bisa konsisten juga ya. Oh, ternyata ada yang nggak terlalu complain healing ya. Pas seluruh industri mulai melek lagi and giving more Gen Z opportunity, dan the rest of the Gen Z, misalnya pas di interview, jangan tiduran pakai piyama.
I've seen it a lot of times. Ada yang pas di interview bukannya nanya job desk, tapi nanya apakah ada meja pingpong di kantor gitu misalnya. Really? Yes, and I've experienced it a lot. Oh, Yang terus kayak, mau tahu dong nanti kalau misalnya liburan itu bakal ada tunjangannya nggak ya untuk jalan-jalan gitu misalnya. Kayak those kind of small things ya, itu harus benar-benar benar-benar dipatahin. Kayak dulu gue sabar banget, tapi sekarang if I see someone kayak gue interview dan jawabannya kayak gitu, either I end the call directly atau enggak gue marah-marah dulu baru gue end the call. Kayak gitu. Kalau agensi zaman sekarang kayak gitu. oh iya? Ada yang sampai nanya meja pingpong? Meja pingpong, free refills on snacks sama soft drink, ada microwave, ada air fryer nggak di kantor? Oh man, unik, Oh, oke. unik. Berarti harus break the stigma lah ya. Karena kan Gen Z tuh stereotipnya banyak banget. Ada yang bilang Banyak Gen Z banget. baperan, Oh itu juga pasti, sensitif. itu baperan pasti. Yes, yes. In what Very way? baperan. Gimana contohnya? Sebenarnya semua generasi itu baperan. Iya kan? Tapi karena Gen Z menganut standar-standar di sosial media yang ngerasa sedih dikit, gue sedih, kenapa lu begitu? Kalau generasi gue enggak. Pas sedih, nangis di toilet, kerja lagi. Pas kita depresi, istirahat, tidur, besok pagi bangun, kerja lagi gitu misalnya. So, we learn how to suppress emotion gitu kan. Kayak cognitive reappraisal, pas kita tahu kita nggak boleh melakukan itu in this social setting, kita nggak ngelakuin itu. Tapi Gen Z, gara-gara standarnya, kamu jangan mau ya diinjek-injek employer kamu. Kamu kalau misalnya merasa sedih, kamu istirahat. Kamu kalau misalnya stres, jangan kayak gitu. Ya gitulah. Because they take their standards from social media. Dan udah jadi apparent, bukan mereka lebih baper. Semua generasi baper. Baper. Gue juga baper. Cara responnya aja yang beda. Responnya, mereka kalau baper, ngomel. Ngomel ke atasan. Is it something gara-gara the way our parents raised us juga? In your opinion? Pasti. Cuma for the most part, social media sih. Social media I you think? think if I have to analyze ya, 50% lebih what makes Gen Z like Gen Z itu gara-gara social media. Oke. Karena when we grow up di umur 30 nih gue nih, kita nggak grow up with social media. Kita grow up adopting social media. Oke. Beda hal. Jadi kayak gue pas SMA itu baru kayak Facebook, Oh, baru. belajar, Oke. Blur, Path, tau nggak dulu? Tahu. Path masih nggak? Masih Oke, yang oke. Nah, when I was in Friendster? merasa enggak. Nggak, oke. Kita adopt. Jadi kayak kita kayak ini teknologi baru yang kita adopsi. Tapi values yang udah dibangun dari umur 0 sampai teens, itu kita nggak ada social media. A matter of tinggal ajaran orang tua sama ajaran lingkungan. Gitu. Oke. Ini just out of curiosity ya. How would you, let's say now you become a parent, terus punya anak yang hidupnya udah semua kan sekarang media di mana-mana gitu, semua udah digital world. How would you educate your kids supaya nggak jadi seperti Gen Z? Dikasih susah dari kecil. Oh really? This is Sparta kind of dikasih susah dari kecil. Oke. Sebenarnya bukan dikasih susah artinya di abuse ya. Iya, Tapi we let them make mistakes. We don't babysit them untuk kayak misalnya don't make mistakes. Ajarin mereka bahwa every single decision yang mereka lakuin itu mereka harus punya accountability. Misalnya mereka ngelakuin sesuatu dan gagal, mereka nyoba sesuatu dan nggak sukses gitu misalnya. Teach them the process on how to rebound. I see. Lebih penting kalau mereka ngelakuin kesalahan, mereka tahu gimana cara memperbaikinya. Baru nanti dikasih apapun, pasti mereka bisa learn sendiri gitu. Yeah. Tapi kalau dari kecil yang sering sama generation sekarang ya, I would say kayak Gen Z parents even ya. Pasti kita punya insting, kita nggak mau anak kita kenapa-napa. Betul. Nggak mau jatuh, nggak mau make mistake, nggak mau apa dijagain terus gitu misalnya. Then growing up kayak nggak punya sense of accountability. Padahal we learn the most when we make mistakes, don't you think? Exactly. The fastest way to learn itu to actually make mistakes gitu. Kalau kita sukses, percayalah kita nggak bakal track back. Kenapa ya kita sukses di analisa? Nggak, ya happy. Adanya malah bragging. Ya kan? Kalau make mistakes, kita bisa overthinking, bisa apa. Tapi those are the uncomfortable process yang harus ada dari kecil. Karena kan character development itu paling ngaruh itu pas sampai teens gitu kan. Dan itu parenting harus benar. Values-nya yang diajarin bukan lebih ke kamu kalau social media begini ya, don't give them instructions, give them frameworks on how to make instructions gitu loh.
I see. Karena sebenarnya generasi sekarang malah sebenarnya lebih kreatif in a way. Jauh lebih kreatif, jauh lebih pinter. I've never seen a generation pick up something so quickly. Even pas gue umur 20 sampai 25, gue lambat. Lambat It's in what way? absorbing something. Okay. Misalnya, one of the key projects yang nilainya miliaran waktu itu pas gue umur 22, 23 gitu. Disuruh bikin ERP, Enterprise Resource Planning, untuk perusahaan multinasional yang mau masuk ke Indonesia. Okay. Gue pelan. Gue kayak, oke, gue harus belajar ini, gue harus cari partnerannya, gini. Tapi I did the same to one of my employees in Gen Z. Gue kasih task yang susah banget. It took them days. ChatGPT udah gue ajarin. Mereka udah pakai tools gitu. Mereka udah cepet untuk make decision making, kayak reasoningnya udah kuat gitu misalnya. Mereka pintar. Tinggal culture-nya aja. So once ini buat para Gen Z, if we can fix our mindset and we can fix or we can break the stereotypes, actually we can do very well in the work. Yeah, and you can make boomers dipecat bahkan. Oh. Honestly ya, kalau misalnya perusahaan itu cuma lihat kayak output, lu digaji berapa, outputnya bisa berapa, Gen Z lebih bagus dibanding boomers. Tapi karena in the business industry ya, kayak relationship, kayak disiplin, consistency, itu masih matters a lot gitu kan. Itu kan jadi foundationnya trust. Betul. Gen Z itu belum punya itu. They can do the work, but it's very slow buat mereka kayak build the trust. Karena ya stigma-stigma ini dan consistently dilakuin kayak gini. Saran paling praktikal buat kalian Gen Z, kurangin sosmed sampai 1/4. Itu dulu deh. Kurangin sosmed sampai 1/4, jangan buka TikTok, jangan buka Instagram, jangan buka YouTube kecuali Raymond Chin atau enggak di safe space. Kurangin sosmed, mulai sadar kalau misalnya kita konsumsi yang terlalu doom scrolling, kayak nggak ada benefitnya sama sekali, tahulah, sadarlah bahwa itu otak lu mencari comfort, sedangkan tidak ada growth in comfort. Growth only happens in discomfort. Itulah. Stop sosmed. A campaign. Thank you so much, Kak Raymond, for coming to my podcast. Jangan bosan-bosan. It's so interesting to talk about so many things ya, including karena sebenarnya I just realized that our kerjaan itu very related to psychology and how we understand ourselves. So thank you so much for coming. Everything is psychology. Yeah, exactly. Terima kasih banyak buat semuanya udah nonton podcast ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. And I'll see you guys next time. Bye!